Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di channel TPK Kajabi Tertinambunan. Khotbah pada minggu ini yaitu di hari ke-117 tanggal 27 April 2025 diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 5 dengan topik dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebagai nats atau ayat adalah sebagai berikut. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk suatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk suatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia sebagai saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak mengenal engkau, akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Itulah firman Tuhan pada hari ini di khotbah minggu di hari yang ke-117. Sebagai pedoman kita dalam bulan April, kita tetap mengambil dengan topik menghayati pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus dan pengakuan kesaksian kekuasaan Tuhan. Itulah topik pada bulan April, dan dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Di sini jelas terlihat bahwa transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru dengan melalui baptisan, artinya dilahirkan kembali dengan dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kekuatan, dan dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penolong kita, dan mendamaikan kita dengan Allah, datang ke bumi
dan dalam nama Roh Kudus sebagai pembimbing, penolong, dan penghibur yang menemani kita sepanjang masa sebelum kita menghadap kepada Tuhan Allah. Itulah arti daripada baptisan kudus. Kita menjadi satu dengan Yesus Kristus dalam kematiannya dan juga dalam kebangkitannya, dan berhak menjadi pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam perikop khotbah pada hari ini. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 1-5. Tuhan menawarkan belas kasihan. Kenapa Tuhan menawarkan belas kasihan? Karena melihat kita, ya, yang haus, yang lapar, ya, dan kebutuhan primer yang mau dibutuhkan atau diberikan oleh Allah. Namun tadi kita lihat bahwa dalam menikmati hidup ini, sering kita membeli yang bukan kebutuhan kita, tapi jerih payah kita juga sering kita lakukan tidak untuk diri sendiri dan untuk Tuhan, tetapi lebih cenderung menyia-nyiakan tanpa arti. Sekarang apa makna daripada perikop ini atau ayat, atau dalam pasal 55 ayat 1-5? Apa maknanya? Mari kita lihat. Ayat ini mengandung pesan yang mengajak umat untuk datang kepada Allah yang menyediakan segala kebutuhan jiwa dan kasih karunia. Itulah makna. Dan ayat ini pada dasarnya menyerukan agar setiap orang yang merindukan hidup yang memuaskan dan penuh makna datang kepadanya. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moral yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pesan moralnya adalah, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa yang dimaksud dengan dengarkanlah Tuhan? Datang dan percaya kepadanya. Itulah pesan moral yang harus kita jalankan. Percaya dan datang kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada 5 poin yang perlu kita dalami. Pertama, Allah menawarkan air kehidupan kepada siapa saja yang haus, dan mengatakan bahwa Ia dapat memberikan kepuasan yang sejati kepada jiwa yang mendukungnya. Jadi kepuasan sejati, dan dapat menawarkan air kehidupan kepada siapa saja yang haus, dan mengatakan bahwa Ia dapat memberikan kepuasan. Sekarang kalau kita lihat dalam hidup manusia, kebutuhan primer atau yang utama adalah lapar, makan, dan minum. Itu kebutuhan jasmani yang harus dituruti setiap hari. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup.
barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Datang kepadanya tidak kelaparan, percaya kepadanya tidak kehausan. Dulu waktu bangsa Israel pindah dari Mesir ke tanah Kanan, apa yang terjadi? Mereka di tengah jalan butuh makan, butuh air, itu yang utama. Dan itu dituruti oleh Bapa dari surga selama di perjalanan. Air diberikan dan manna diturunkan dari langit untuk makanan daripada bangsa Israel. Itu kebutuhan jasmani. Sekarang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kebutuhan rohani kita disiapkan oleh Tuhan. Kuncinya, datang dan percaya kepadanya. Tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Itulah kebutuhan rohani kita untuk menuju kepada life after life, the new of Jerusalem. Pembelajaran yang kedua, ajaran ini menunjukkan bahwa sumber kehidupan, sukacita, dan pemulihan hanya dapat ditemukan di dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi pemulihan, sukacita itu hanya bisa ditemukan apabila hubungan kita baik dengan Tuhan. Itulah pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga, ayat 2 mengatakan, mengapa kamu membelanjakan uang untuk apa yang tidak dapat dimakan? Ini mengingatkan kita untuk tidak tertipu oleh hal-hal duniawi yang hanya sementara, melainkan mencari apa yang benar-benar berharga, yaitu firman Tuhan yang membawa hidup. Jadi jangan kita menyanyiakan hidup kita untuk sementara, tidak menjamin hidup kekal. Tetapi carilah firman Tuhan yang bisa menghidupkan kita selamanya. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berkenan kepada Allah adalah mengetahui hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dan jadilah sempurna. Sempurna dalam arti filosofi Alkitab adalah menyenangkan hati Allah. Itu rumus daripada sempurna. Kalau kita sudah menyenangkan hati Allah, maka kita sudah dianggap manusia sempurna. Untuk kesempurnaan itulah Paulus menulis dalam Roma pasal 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Hilangkan keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan Tuhan Allah, supaya kita menjadi manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Dan juga manusia sempurna ini pernah juga disampaikan oleh Allah dari surga
pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Waktu dia ditenggelamkan ke air, dan pada saat Yesus bangkit dari air, surga terbuka, langit terbuka, dan turun merpati dari atas hinggap pada Yesus. Pada saat itu keluarlah kata-kata dari Allah, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan." Dan kelanjutannya, "Dia menyenangkan hatiku." Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat 17. Itu jelas disampaikan oleh Allah kepada Yesus sendiri sebagai manusia yang sempurna, menyenangkan hati Allah. Maka tadi Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, jadilah kita menyerupai atau sama dengan Yesus, sempurna, menyenangkan hati Allah. Kemudian pembelajaran yang keempat, di dalam ayat 3 Allah mengundang kita untuk mendengar dan hidup yang menjadi pengingat bahwa mendengarkan firman-Nya adalah kunci menuju hidup yang penuh berkat. Jadi dari pendengaranlah kita bisa mendapatkan arti yang sebenarnya. Jadi mendengarkan firman Tuhan, karena dari pendengaran kita bisa menjalankan tugas. Dan juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa banyak mendengar tapi sedikit bicara. Nah, kemudian bagaimana akibatnya kalau kita mendengar tapi tidak menjalankan? Itu dikatakan sama dengan menipu diri sendiri. Jadi banyak orang saat ini menipu dirinya sendiri apabila dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya pendengar." Kalau tadi dalam ayat 19 dikatakan banyak mendengar tapi sedikit bicara. Sekarang bukan hanya pendengar tapi adalah sebagai pelaku firman. Dikatakan bahwa hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya, kita dianggap sebagai penipu diri sendiri. Kemudian pembelajaran yang kelima terakhir, ayat yang pertama, ajakan daripada Tuhan. "Marilah hai semua yang haus, datanglah kepada air, dan hai kamu yang tidak mempunyai uang, datanglah beli dan makan. Marilah, datanglah beli tanpa uang dan tanpa bayaran." Wah. Anggur dan susu tanpa uang dan tanpa bayar. Begitu indah ajakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak lagi pernah ragu dalam hidup ini. Dan tadi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan.
ini benar-benar memang suatu tawaran dari Tuhan Allah yang harus kita sikapi dengan sikap yang sangat persuasif dan mau dan turut ikut Allah. Dan kalau kita lihat undangan Allah dalam perjamuan pesta, dikatakan ya, menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur-anggur yang berkualitas tanpa bayar, dikasih cuma-cuma. Situlah tercipta kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, yang tidak mengharapkan balasan. Coba minum, makan tanpa bayar, itulah kasih agape, pengorbanan yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion daripada khotbah hari ini? Ya. Sebagai conclusion, saya tetap mengambil dari 3, ya, yaitu pertama, apa yang dapat dilakukan untuk lebih menghayati undangan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Apa yang dapat dilakukan untuk lebih menghayati undangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apa ya yang hendak dilakukan? Mari kita lihat. Menghayati undangan Tuhan dalam hidup sehari-hari adalah sebuah panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan mengejar hubungan yang lebih dekat dengannya. Jadi itulah, menghayati undangan Tuhan dalam hidup sehari-hari adalah merupakan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks ini penting bagi kita untuk mengenali dan ya mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi jelas di sini ya, prinsip-prinsip Alkitab dari berbagai aspek kehidupan. Apa prinsip-prinsip dalam pengajaran agama Kristen? Martin Luther mengatakan, sola gratia, anugerah Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan itu diberikan sebagai anugerah kepada kita, cuma-cuma, tanpa harus kita apakah berbuat baik apa tidak, tapi itu diberikan. Karena dalam perbuatan baik kita pun belum tentu kita dapat anugerah. Tapi kita dapat anugerah keselamatan dari Tuhan adalah karena kasih setianya. Hanya karena kasih Tuhan kita dapat anugerah. Bagaimana kita menyikapi anugerah dari Tuhan itu supaya bisa menyelamatkan kita? Martin Luther mengatakan sola fide. Kita dibenarkan hanya karena iman percaya. Jadi perbuatan baik tidak. Karena iblis pun bisa berbuat baik. Buktinya waktu dia menawarkan kekuasaan kepada Yesus pada saat dia berpuasa terakhir, semua dunia ini saya berikan kepadamu dan kamu akan raja segala raja di dunia ini, katanya Yesus kepada Yesus. Coba ke 40 hari berpuasa, ini pernyataan ketiga, saya berikan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pergilah kau iblis, hanya yang disembah adalah Tuhan saja, Allah. Itulah yang harus disembah. Nah, kemudian dalam pengajaran Martin Luther yang ketiga,
dikatakan sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi dengan Alkitablah kita bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan, bahwa keselamatan itu anugerah dan kita diselamatkan dengan iman percaya. Maka iman percaya kita adalah aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Harus utuh, ya, percaya. Karena iman kita itulah kita bisa mendapatkan keselamatan. Dan itu semua kita pelajari melalui Alkitab. Di sana semua tertulis, tinggal kita bagaimana mempelajari Alkitab tersebut. Nah, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati atau segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita bekerja, apapun pekerjaan kita, itu harus kita nyatakan sebagai ibadah. Artinya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi bekerja itu kita anggap sebagai ibadah. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Bekerjalah untuk Tuhan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengenali hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan? Nah, ini, jadi hal-hal duniawi itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali tersebut? Ya, mari kita lihat. Keseharian kita sangat dipengaruhi oleh berbagai hal duniawi yang dapat menjauhkan kita dari hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi hubungan duniawi ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Maka tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia, ya, tapi berubahlah dengan budimu dan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mengetahui mana yang baik. Itulah dikatakan jangan serupa dengan dunia. Bisa mengetahui hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan yang sempurna. Nah, jadi untuk mengenalinya kita adalah perlu, ya, apabila dan waspada kita dan hati-hati. Cara mengenali hal-hal tersebut, ya. Jadi kita coba, ya, perinci dalam hidup kita untuk mengenali mana yang bisa hal-hal duniawi. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan, janganlah kamu mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mencintai dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yaitu kecurigaan, yaitu keinginan-keinginan daging, ya, dan juga keinginan mata, dan, ya, kebanggaan hidup, bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Di dunia ini sedang pergi dan keinginannya tetap. Siapa yang melakukan kehendak Allah ditinggal untuk selamanya. Jadi keinginan dunia itu tadi dikatakan bahwa adalah kegirangan daging. Ya, jadi maunya daging ini, ya. Kemudian keinginan mata, apa yang dilihat oleh mata seolah-olah semua itu sebagai fata morgana, enak dilihat, tapi kalau didekati dia bisa berbahaya. Nah, kemudian dikatakan kebanggaan hidup. Itulah keinginan-keinginan dunia. Dalam hal ini, ya, bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang pergi dan keinginannya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah, ya, ditinggal untuk selamanya. Jadi jelas. Jadi kalau kita tidak menginginkan keinginan dunia,
maka kita bisa bersatu dengan Allah. Tapi kalau kita melakukan keinginan-keinginan dunia ini, kegirangan daging, mata, ya, dan juga kebanggaan hidup, maka kita akan ditinggal oleh Allah, tidak bersatu dengan Tuhan. Itulah kita bisa melihat bagaimana cara mengenali hal-hal duniawi. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, janganlah kamu mencintai dunia ini atau apa yang ada di dalamnya. Nah, sebab jika seorang mencintai dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Artinya tidak seirama dengan kasih Allah Bapa. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa cinta kepada dunia dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itulah, kalau kita mencintai dunia, maka dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itulah dikatakan tadi, cara mengenali hal-hal duniawi. Kemudian, ketika fokus kita terlalu tertuju pada hal-hal duniawi, baik itu harta, kesenangan, atau kebenaran, kita cenderung menjauh dari panggilan dan kehendaknya. Mari kita renungkan kembali masalah tujuan hidup kita, prioritas hidup kita. Saya selalu mengatakan, tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the new of Jerusalem. Itulah tujuan akhir hidup kita, di Yerusalem yang baru. Karena dunia ini hanya sifatnya sementara. Bumi, langit lama akan habis, tidak ada, hanya sementara. Nanti akan tercipta langit yang baru dan Yerusalem yang baru. Maka kita harus fokus kepada tujuan akhir hidup kita adalah the new of Jerusalem, Jerusalem yang baru. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 9 itu dijelaskan Yerusalem yang baru. Itulah tujuan akhir daripada hidup kita. Itulah tadi jawaban daripada pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara mengenali kehendak duniawi yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Tujuan akhir hidup kita, life after life, the new of Jerusalem. Sehingga kita dengan demikian kita bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan hidup kita. Syarat untuk bisa menjadi pewaris kerajaan surga, jelas tadi dikatakan, datang dan percaya kepada Yesus. Kita tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Sekarang pertanyaan nomor 3. Apa langkah konkret yang diambil untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan? Apa langkah konkret? Menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan merupakan suatu panggilan bagi setiap orang Kristen. Jadi itu sudah panggilan bagi orang Kristen. Artinya sudah merupakan kewajiban bagi orang Kristen untuk mengandalkan dan menghidupi ajarannya dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ajaran Tuhan itu kita harus menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Apa makna daripada ayat ini? Ya. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya ya firman Tuhan dalam memberikan petunjuk dan arahan dalam hidup kita. Jadi, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, kita akan memiliki panduan ya yang jelas dalam menghadapi setiap gebrakan dan tantangan yang mungkin muncul. Hanya dengan firman Tuhanlah kita bisa mengatasi tantangan dan gebrakan yang ada dalam dunia ya yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa menghadapi tantangan dan bisa mengarahkan tujuan hidup kita kemana kita untuk berjalan. Nah, kemudian ketika kita melibatkan diri dalam membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan arah yang tepat di setiap langkah yang kita ambil. Jadi dengan membaca firman, dengar khotbah, ya, dan merenungkannya, kita mendapatkan arah yang jelas kemana harus kita ambil. Nah, di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dikatakan, ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Artinya, dalam setiap kita menghadapi tantangan, ya, Allah adalah sebagai pelindung kita. Maka, ya, dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, ya, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu hal-hal yang berguna dan membimbing engkau pada jalan yang harus kau tempuh. Jadi jelas, pembimbing kita adalah Allah. Dialah yang mengajarkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Waktu kita baca firman Tuhan, itu adalah bimbingan daripada Allah, Roh Kudus yang membimbing kita. Maka dengan demikian, ya, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia, atau dalam pemberitaan firman Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, maka dikatakan, walaupun bumi bergoyang, ya, bumi ini bergoyang, dan bukit-bukit tenggelam di dalam laut, kita tidak takut, karena kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, dan juga sebagai penolong kita. Jadi kalau kita melihat ada gempa bumi, ada banjir, segala macam, itu adalah kebesaran Allah. Dengan demikian berarti Allah hadir dalam hidup kita, menunjukkan kekuatannya. Ada, ya, gunung bisa berpindah, ya, air hujan, banjir di mana-mana bisa masuk kota. Itu tandanya Tuhan masih ada. Itu kebesaran Tuhan. Karena itu adalah prinsip. Ya, kita bisa memprediksi apabila sudah datang, tapi tidak bisa kita prediksi kapan itu datang. Itu adalah hak absolut daripada Tuhan. Tapi setelah dia datang, baru kita sadar, oh iya, karena begini. Mungkin karena kesalahan manusia, ya, tidak menjaga hutan, datang banjir, ya. Jadi
prinsip itu adalah tetap, dan itu adalah keadaan adat alam yang sesungguhnya. Dan dia datang dan pergi tanpa ada prediksi kita. Tapi kalau dia sudah datang, kita akan sadar, inilah kebesaran Allah. Maka marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, agar kita bisa terselamatkan, dan kita bisa menjadi pewaris kerajaan surga, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.